Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Dia ada, Bu. Dia sudah lahir. Jawab Santi diiringi senyum yang semar karena tertutup air mata. Ahmad dan Asri semakin meraung saking terharunya. Di mana dia? Tanya mereka bersamaan. Ini dia, Bu. Dia perempuan. Namanya Zulaika. Dia cantik sekali seperti ibunya. Yati datang membawa Zulaika keluar. Ya Allah, alhamdulillah. Asri langsung membawa Zulaika ke dalam pangkuannya. Rasa syukur tak henti-hentinya mereka ucapkan saat melihat Zulaika. Sampai-sampai mereka tak sadar masih ada di luar. Ayo, masuk semuanya, ucap Santi sembari menghapus air matanya yang tak kunjung mengering. Kini ruang tamu itu dipenuhi oleh orang-orang yang sedang selimuti kebahagiaan. Pak, saya minta maaf karena telah menyeret Santi dalam masalah kelam keluarga kami, ucap Joko saat semuanya mulai tenang. Ahmad menghela nafas panjang sebelum menjawab. Apa kok? Bapak dan ibu tak marah. Yang penting kalian bertiga selamat. Walaupun Santi anak mereka satu-satunya, namun setelah Joko mengucapkan ijab kabul, Ahmad sudah mempercayakan semuanya pada Joko. Dia berjanji tak akan mencampuri urusan rumah tangga mereka, kecuali Joko berbuat kasar dan mengkhianati Santi. Walaupun dalam lubuk hatinya ada rasa kecewa pada Joko, karena sedikit banyak masa kelam keluarganya membuat Santi kesulitan. Tapi dia berusaha memaklumi selama Santi tak keberatan. Sebenarnya apa yang terjadi pada kalian? Tanya Ahmad. Joko kembali menceritakan apa yang dia dan Santi alami selama hilang 2 minggu ini. Hal itu tentu membuat Ahmad dan Asri kaget sekaligus ngeri. Dia tak bisa membayangkan anak mereka harus melewati masa-masa kelam itu dalam keadaan hamil besar. Tak apa, jadikan semuanya sebagai pengalaman. Yang penting saat ini kalian sudah selamat, ucap Kiai Abdullah. Masya Allah, cantik sekali, puji Asri sembari menjiwil pipi Zulaika. Bayi yang baru lahir 2 minggu lalu itu terlihat semakin lelap di balik selimut tebalnya. Iya dong, siapa dulu ibunya? Sambar Santi yang akan berjalan ke dapur. Saking terharunya, dia sampai lupa belum memberikan jamuan untuk para tamu yang datang. Lalu kapan kalian akan kembali ke kota? Tanya Asri tiba-tiba. Laju Santi menjadi lambat mendengar pertanyaan sang ibu. Tidak tahu, Bu. Masalah itu nanti kita bicarakan dengan Mas Joko. Yang pasti, secepatnya Santi ingin segera pindah. Sepertinya desa ini tidak akan aman untuk Zulaika, jawabnya. Dia kembali berlalu ke dapur untuk mengambil beberapa gelas air dan cemilan yang tersisa. Santi membawa nampan berisi air dan makanan ke ruang tamu, di mana 5 orang laki-laki berbeda usia sedang berdiskusi tentang langkah yang akan mereka ambil untuk menyelamatkan desa. Sri dan Yati berada di ruang tengah bersama Zulaika, sedangkan Surti masih mengeluhkan kakinya yang terasa pegal, padahal sudah Santi oleskan balsam tadi pagi, sehingga dia memilih beristirahat di kamar tamu. Sepertinya kami butuh bantuan Pak Kiai untuk masalah besar ini, ucap Pak Bayu. Saya siap membantu. Masalah ini memang harus segera diselesaikan sebelum kembali merenggut nyawa, jawab Kiai Abdullah. Dia sudah mendengarkan semua cerita mereka tentang teror yang menghantui desa. Lalu, apa yang akan kita lakukan?
Joko sudah ingin terbebas dari masalah pelik ini. Tidak ada cara lain selain mempertemukan Dimas dan ibunya. Pandi menoleh pada Dimas yang terus menunduk. Sama halnya dengan Joko. Dia juga ingin masalah ini segera selesai dan kembali ke kampungnya. Itu dia. Akhir-akhir ini Marni menghilang begitu saja. Sedangkan untuk memanggil Mbah Sur sepertinya bukan ide yang baik. Walaupun kemungkinan besar Marni ada di hutan larangan. Ucap Pade Bayu. Dia tiba-tiba teringat masa kelam saat dia masih kecil dulu. Di mana desa Wanima tiba-tiba berubah kelam dengan kabut hitam yang menghalangi pandangan. Seluruh penjuru desa terasa mencekam, baik malam maupun siang. Kejadian itu terjadi selama hampir 1 bulan lamanya. Semua hewan ternak mati mendadak setelah menghirup kabut hitam itu. Tanaman padi dan sayur juga mendadak layu dan mati, sehingga warga sudah pasti gagal panen. Bahkan setelah kejadian itu, desa Wanima mengalami pailit yang berkepanjangan. Tak hanya itu, banyak anak-anak dan orang tua yang jatuh sakit dengan berbagai keluhan pernapasan, termasuk Pade Bayu sendiri. Namun dia masih diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga dia bisa menghirup udara segar hingga saat ini. Setelah diusut, ternyata ada salah satu sesepuh desa yang memanggil Mbah Sur dengan tujuan untuk meminta bantuan menghidupkan kembali arwah sang istri. Namun aura kelam yang dimiliki Mbah Sur saat melakukan ritual menghidupkan arwah tak bisa diterima oleh orang awam seperti warga desa. Sebagai hukumannya, tetua desa membuat perjanjian untuk hidup berdampingan, namun tak saling mengganggu. Mbah Sur dipindahkan ke hutan larangan dengan tidak hormat. Sedangkan sesepuh yang meminta bantuannya meninggal tak lama setelah kejadian, dan tidak ada satupun warga yang boleh datang ke sana. Dengan begitu, tak akan ada warga lain yang meminta hal serupa pada Mbah Sur. Memanggil nama Sur sebanyak 3 kali sama saja mendobrak pintu gaib hutan larangan yang sudah dikunci oleh tetua desa zaman dulu. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya, Sukma Mbah Sur masih bisa berkeliaran di desa Wanima, walaupun tak bisa mengganggu warga lain. Hanya Marni yang bisa dia sentuh, karena mereka masih ada ikatan darah dari leluhur. Dia sengaja menghidupkan kembali arwah Marni untuk membalaskan dendam pada warga desa yang telah mengucilkannya. Keduanya saling menguntungkan, karena bisa membalaskan dendam masing-masing. Karena selain keluarga Yuwati, Marni juga kerap menghantui warga lain, terutama wanita dan anak-anak. Namun perjanjian tetaplah perjanjian. Dia akan mati setelah dendam Marni terbalaskan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Tanya Joko. Mau tidak mau, kita harus datang ke sana, jawab Kiai Abdullah. Maksud Pak Kiai datang ke hutan larangan? Joko memastikan. Iya, jawabnya enteng. Semua yang ada di ruang tamu tersentak mendengar usul Kiai Abdullah. Walaupun mereka tak pernah tahu seperti apa menyeramkannya hutan larangan, namun cerita orang tua zaman dulu selalu berhasil membuat bulu kuduk mereka beremang. Konon katanya yang masuk ke dalam sana, baik disengaja atau tidak akan bisa keluar dan akan menjadi budak Mbah Sur di sana dengan waktu yang ditentukan. Dan hingga saat ini, tak ada yang berani melanggar peraturan itu. Tapi Pak Kiai, itu sangat berbahaya. Mending kalau Marni ada di sana. Kalau tidak bagaimana? Sama saja kita menyerahkan nyawa pada penunggu hutan larangan itu, ujar Joko. Sepanjang hidupnya tak pernah sedikit pun dia membayangkan, apalagi berniat masuk ke dalam hutan angker itu. Kiai Abdullah hanya tersenyum. Dia mengerti ketakutan mereka. Begini Nak Joko, sebelumnya kalian bisa mempercayai ucapan saya atau tidak, terserah. Tapi saya sangat yakin Marni ada di sana, karena saya tak bisa merasakan keberadaannya di desa ini. Tujuan kita hanya satu,
mempertemukan Dimas dengan ibunya. Dengan begitu, tak akan ada lagi dendam yang membuat dia berat untuk meninggalkan alam ini. Jika Marni mati, maka Basur juga akan mati. Karena di sini Marni diibaratkan wayang, dan Basur adalah dalangnya. Wayang tidak akan bergerak tanpa dalang. Namun sebaliknya, apalah arti dalang tanpa sebuah wayang? Basur bukan manusia sembarangan. Dia pasti sudah mengetahui jika Dimas ada di sini. Oleh karena itu, dia memilih menyembunyikan Marni di sana. Dia tidak ingin Marni musnah dengan mudah. Karena hanya Marni satu-satunya senjata untuk membalaskan dendamnya pada warga desa ini. Walaupun pada kenyataannya, petua orang dulu tak bisa kita sepelekan. Perjalanan kita mungkin akan sangat terjal. Namun saya yakin, dengan bantuan Gusti Allah, kita bisa melewatinya. Ucap Kiai Abdullah panjang lebar. Dia tahu pekerjaannya tidak akan mudah kali ini. Namun dia selalu merasa wajib untuk membantu sesamanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan seperti dirinya. Oleh karena itu, sebisa mungkin dia akan menolong mereka dengan apa yang dia miliki. Joko dan yang lainnya masih menimbang-nimbang usul Kiai Abdullah. Apa jaminan kita akan keluar dari sana dengan selamat, Pak Kiai? Tanya Pak Bayu. Kiai Abdullah hanya tersenyum kecil sembari menarik satu persatu biji tasbihnya. Hidup dan mati itu rahasia Allah, Pak Bayu. Jawabnya dengan tenang. Kalau kalian bersedia, saya bisa antar kalian ke sana. Tambahnya. Pak Bayu dan Joko saling melirik. Jujur saja, keduanya ragu untuk menerima tawaran Kiai Abdullah. Masih banyak tanggung jawab mereka jika nanti mereka gugur di medan perang. Apalagi Santi baru saja melahirkan Yulaika. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dimas dan Pandi. Mereka mengira jika tak akan seberbahaya ini untuk mendamaikan almarhum Marni dan desa Wanimah. Jika keadaannya seperti ini, mungkin mereka akan berpikir ribuan kali untuk ikut dengan Joko dan Santi. Semua keputusan ada di tangan kalian. Saya tidak akan memaksa. Ucap Kiai Abdullah lagi. Ini bukan perkara kecil. Saya harus berembuk dulu dengan istri saya, Pak Kiai. Ucap Pak Bayu. Silakan. Saya juga, lanjut Joko. Kalau begitu, kumpulkan mereka sekalian di sini agar lebih jelas. Usul Kiai Abdullah. Akhirnya semua orang berkumpul di ruang tamu. Kiai Abdullah sebagai penengah menjelaskan semua yang mereka bahas tadi. Bagaimana? Ridho istri juga sangat penting di sini. Ucap Kiai Abdullah. Pilihan yang sangat berat. Semua istri berpikir keras karena pergi ke hutan larangan sama saja bertaruh nyawa. Tak ada istri yang mau kehilangan suaminya. Tak ada ibu yang mau kehilangan anaknya. Tak ada mertua yang mau kehilangan menantunya. Tapi jika satu-satunya jalan terbaik, maka mereka memilih ikhlas membiarkan mereka pergi. Walaupun dalam hati yang paling dalam, rasa berat tetap ada. Jika ini satu-satunya jalan yang terbaik, kami para istri akan mengizinkan. Walaupun berat, karena kami hanya manusia biasa. Ucap Santi mewakili Yati, Surti, dan Asri. Alhamdulillah, jika semuanya setuju, kita tinggal kebersediaan bapak-bapak untuk menemani saya ke sana. Ucap Kiai Abdullah. Cukup lama mereka berpikir, hingga akhirnya Pak Bayu angkat suara. Jika para istri sudah mengizinkan, maka tak ada alasan yang akan memberatkan kepergian kami. Ucap Pak Bayu. Syukurlah, jika semuanya sudah setuju. Kendati seperti itu, kita tak bisa pergi ke sana begitu saja. Selain kesiapan mental, banyak persiapan lain yang harus kita siapkan. Saya akan mengutus Pak Ahmad untuk kembali ke kota nanti sore. Ucap Kiai Abdullah. Apa yang harus saya lakukan di sana, Pak Kiai? Tanya Ahmad. Yang pertama, tolong sampaikan pada istri saya
jika saya meminta izinnya untuk pergi ke hutan larangan bersama kalian, dalam rangka menolong sesama hamba Allah. Yang kedua, tolong sampaikan pada istri saya untuk menitipkan tas yang berwarna hitam di dalam lemari yang biasa saya bawa. Pasti dia paham. Yang ketiga, tolong sampaikan pada para pengurus pesantren untuk mendoakan kita bersama seluruh santri setiap malam dari mulai malam ini dengan membaca surat-surat dalam Al-Quran yang biasa saya suruh. Ucap Kiai Abdullah. Baik Pak Kiai, akan saya lakukan. Bu, apa ibu akan ikut pulang? Ini Ahmad beralih pada Asri. Iya Pak, ibu akan membawa Santi dan Zulaika ke kota sekalian, jawab Asri. Bagaimana Joko? Apa kamu mengizinkan? Santi dan Zulaika belum mendapatkan perawatan medis sejak melahirkan. Ibu takut ada apa-apa dengan kesehatan mereka. Apalagi Santi melahirkan hanya dengan bantuan dukun beranak. Ditambah lagi, mereka telah melakukan perjalanan jauh kemarin. Asri mengungkapkan kegelisahannya. Ibu benar, Santi dan Zulaika harus dicek ke dokter. Dari luar, mereka memang terlihat sehat, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam. Setelah semuanya selesai, saya akan ikut menyusul kalian ke sana, jawab Joko. Kalau begitu, segera kemasi barang-barang kalian, karena kita akan segera berangkat, perintah Ahmad. Bu, maafkan aku. Aku tidak bisa menemani ibu di sini. Santi memegang tangan Surti. Bude, aku bisa menitipkan Bu Surti di rumah Bude selama Dimas dan Pak Pur pergi, ucap Santi penuh harap. Tentu saja, aku tidak akan keberatan, jawabnya. Syukurlah, kalau begitu aku bisa pergi ke kota dengan tenang. Asri membantu Santi membereskan semua barang-barang mereka. Sepertinya ini adalah hari terakhir dia berada di rumah ini. Setelah ini, rasanya dia tak akan sudi untuk kembali ke rumah yang sudah membawa pengaruh besar dalam hidupnya. Santi menatap lekat-lekat setiap sudut rumah. Banyak kenangan yang sudah ditorehkan di sini. Walaupun tak semuanya manis, namun tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya. Sama halnya dengan Yati dan Surti yang tak melepaskan Zulaika dari gendongannya. Entah kapan bayi perempuan itu akan menginjakkan kakinya kembali ke desa ini. Pade Bayu dan Joko terlihat sibuk menaikkan beberapa barang bawaan. Sedangkan Dimas, Surti, dan Pandi sudah Santi titipkan pada Yati. Namun saat ini mereka masih di sini menyaksikan kepergian Santi. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Mereka harus segera meninggalkan desa Wanima sebelum matahari terbenam. Santi berpamitan dengan Surti dan Pandi. Tak lupa dia mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan mereka selama ini. Tak pernah terbayangkan jika yang mereka temui kala itu bukanlah Surti. Mungkin saat ini mereka tidak akan pernah bertemu dengan Dimas, dan Marni akan tetap menggilai hingga akhir kehidupan. Dim, semoga perjalanan jauhmu tidak sia-sia, ucap Santi pada Dimas. Iya Mbak, semoga saja, jawabnya. Dia terlihat lebih percaya diri saat ini. Mungkin karena ada Kiai Abdullah yang siap mengantar dia ke sana. Jika hanya mengandalkan Joko dan Pade Bayu, entah apa yang akan terjadi. Mas, Santi pergi dulu ya. Hati-hati, banyak berdoa. Semoga semuanya berjalan lancar dan kita semua kembali dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Semoga desa ini bisa kembali tentram seperti dulu, ucap Santi sebelum dia naik ke atas andong. Iya Santi, kamu juga hati-hati. Mas titip Zulaika. Periksakan diri kalian saat tiba di kota nanti, jawab Joko. Pasti Mas, itu salah satu tujuan Santi, jawabnya. Bu, Pak, titip anak dan istri saya, ucap Joko pada Ahmad dan Asri yang sudah berada di atas andong. Pasti, kamu tidak perlu khawatir, jawab Asri sembari tersenyum.
Joko membantu Santi naik ke atas andong yang sudah dipenuhi barang-barang milik Santi dan Zulaikha. Santi menoleh ke belakang saat andong yang dia tumpangi mulai berjalan menjauh dari pekarangan rumah. Entah kenapa dia merasa jika pergi meninggalkan desa Wanima bukan keputusan yang tepat untuk saat ini. Padahal jelas-jelas pikirannya sudah memberontak untuk pergi meninggalkan desa terkutuk itu. Keinginan itu sudah dia pikirkan sejak jauh-jauh hari. Kembali ke kota tanpa bayang-bayang Marni dan hidup normal seperti dulu. Dia pikir adalah akhir dari segala penderitaannya. Namun mengapa saat ini dia merasa gamang? Semakin jauh andong melaju, semakin berat pula hati Santi untuk pergi. Dia merasa jika tugasnya belum selesai di desa ini. Dia menatap Zulaikha yang juga sedang balik menatapnya. Gadis kecil itulah salah satu alasan Santi untuk pergi ke kota. Dia tidak ingin Zulaikha mendapat gangguan di sini. Apalagi dia belum tersentuh medis sejak lahir. Walaupun tidak ada jaminan bahwa arwah Marni tidak akan mengejarnya hingga ke kota. Namun sebelum mereka pergi, Kiai Abdullah sudah berpesan agar dia, Asri dan Zulaikha sebaliknya tinggal di pesantren untuk sementara waktu. Setidaknya hingga para laki-laki berhasil menaklukkan Marni dan Basur. Sepanjang perjalanan, Santi tak banyak bicara. Pikirannya dipenuhi oleh desa Wanima. Satu sisi dia berat dengan Zulaikha, namun di sisi lain, dia merasa belum selesai dengan tugasnya. Tidak terasa andong sudah melewati gapura desa dan sampai di depan sungai. Pade Bayu kembali membantu mereka memindahkan barang-barang ke atas rakit. Terima kasih Pak De. Santi pergi dulu. Santi menyalami Pade Bayu dengan takzim. Walau bagaimanapun, saat ini dialah yang menjadi orang pengganti Yuwati. Tak hanya itu, Pade Bayu juga yang paling mengerti dengan keadaan mereka. Dialah yang selalu siap diajak berembuk di kala suka maupun duka. Sama-sama. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Ucap Pade Bayu. Sebelum Santi pergi, ada harapan besar agar mereka bisa hidup damai di kota. Kini tinggal satu langkah lagi untuk menenteramkan desanya. Mari Pak Bayu, ujar Ahmad dan Asri. Rakit perlahan membawa mereka menyeberangi sungai. Ada rasa lega dalam diri Ahmad dan Asri karena berhasil membawa anak dan cucunya dari desa Wanima. Namun tidak dengan Santi. Santi menoleh ke arah gapura desa. Dia mengucek matanya saat tak sengaja melihat sesosok wanita dengan pakaian mirip Yuwati. Namun dia tak bisa memastikan siapa sebenarnya wanita itu dan bagaimana ekspresinya, karena jarak mereka sudah lumayan jauh. Ibu, lirih Santi. Kenapa bajunya seperti baju ibu? Santi semakin menyipitkan matanya. Namun apa daya, rakit semakin menjauh, membuat jarak pandang semakin tipis. Ada apa Santi? Asri yang melihat gelagat aneh anaknya langsung bertanya. Tidak Bu, mungkin hanya perasaan Santi saja, kilanya. Santi kembali menatap ke depan, apalagi rakit akan segera sampai. Untungnya mobil Ahmad tak seberapa jauh dari sana, sehingga mereka bisa langsung pulang ke kota tanpa menunggu waktu lagi. Semua sudah siap? Tanya Ahmad saat semuanya sudah berada di dalam mobil. Sudah Pak, hanya Asri yang menjawab. Sedangkan Santi masih melamun sembari menatap keluar jendela. Lagi-lagi, hatinya masih terasa berat. Hari mulai senja, dan mobil mulai berjalan membelah desa menuju kota. Zulaikha masih tenang dalam gendongan. Terkadang Asri memintanya untuk bergantian menggendong Zulaikha. Untungnya tak ada gangguan apapun yang terjadi selama perjalanan menuju kota. Kita kemana Bu? Ke dokter dulu atau ke pesantren dulu? Tanya Ahmad saat mereka sudah sampai di kota. Ke pesantren saja dulu Pak. Bapak selesaikan amanah Kiai Abdullah. Kami bisa ke dokter besok pagi dengan taksi online, jawab Asri. Baiklah. Ahmad membelokkan setir menuju pesantren Kiai Abdullah.
Kenapa ibu selalu mendatangiku? Apa dia menyuruhku untuk ikut ke sana? Batin Santi. Begitu banyak pertanyaan Santi mengenai Yuwati yang selalu datang melalui mimpinya. 1 jam lalu, Santi sempat terlelap saat Zulaika dalam pangkuan Asri. Lagi-lagi Yuwati datang dalam mimpinya. Namun mimpi itu terasa begitu nyata. Dia seperti tertarik oleh mesin waktu. Santi kembali pada suasana 4 jam yang lalu, di mana dia masih berdiri di atas rakit. Namun dalam mimpi itu, rakit bukan berjalan meninggalkan desa Wanima, melainkan berjalan menuju desa Wanima. Di atas rakit itu juga tak ada siapapun selain dirinya. Sosok wanita yang dia lihat di alam nyata kembali dia lihat di alam mimpi. Dan benar saja, wanita yang dia lihat tadi adalah Yuwati. Ibu. Santi berjalan mendekat ke arah gapura desa di mana Yuwati berdiri. Bu, ucapnya sekali lagi. Namun Yuwati hanya bergeming. Air mata mulai menetes dari pelupuk matanya yang semakin keriput. Ibu kenapa? Santi ingin sekali menggapai tangan Yuwati yang bergetar menahan tangis. Namun apa daya, dia tak bisa melangkah lebih dekat. Tangis Yuwati semakin pecah, membuat Santi begitu iba. Tak pernah dia melihat mertuanya sesedih itu di saat masih hidup. Pakaian yang lusuh, serta wajah lelah dan lebih tua, membuat Santi ikut meneteskan air mata. Dari ekspresi wajahnya, Yuwati seolah sedih karena Santi akan meninggalkannya di sana. Mobil yang ditumpangi Ahmad dan keluarganya akhirnya sampai di depan pesantren Al-Ikhlas. Pesantren itu cukup besar dan luas yang diisi oleh ratusan santri putra maupun putri dari berbagai daerah di Indonesia. Peran mobil berwarna putih itu masuk melewati gerbang hitam setinggi 3 meter. Kemudian berhenti di depan rumah sederhana milik Kiai Abdullah. Santi turun dengan membawa serta Zulaika dalam gendongannya. Bayi perempuan itu kembali tertidur setelah 1 jam yang lalu rewel karena lapar. Santi memperhatikan seluruh pekarangan pesantren. Terlihat jauh berbeda dibanding dulu saat dia sering berkunjung ke sini. Dulu saat masih duduk di bangku sekolah dasar, dia dan Ahmad sering kali berkunjung ke sana untuk berobat pada Kiai Abdullah. Dulu Santi sempat memiliki penyakit non-medis, sehingga harus sering bolak-balik ke pesantren ini untuk diruqyah. Namun setelah diruqyah oleh Kiai Abdullah, penyakit itu perlahan membaik. Para santri terlihat berlalu lalang dengan kegiatan masing-masing, padahal hari sudah gelap. Pintu sederhana itu tiba-tiba terbuka setelah mesin mobil dimatikan, menampakkan wanita parubaya dengan balutan gamis besar yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia adalah Umi Salamah, istri Kiai Abdullah. Assalamualaikum Bu Salamah, ucap Asri dengan ramah. Waalaikumsalam Bu Asri. Wanita berwajah teduh itu menoleh ke arah Santi dan Zulaika. Ini Santi? Tanyanya tak percaya. Iya Umi. Santi meraih tangan Umi Salamah dan menciumnya dengan takzim. Masya Allah, kamu sudah besar nak. Dulu masih SD kamu sering ke sini, ungkapnya sembari membelai punggung Santi. Iya Umi, sekarang sudah menikah dan punya anak, timpal Asri sembari memperlihatkan bayi dalam pangkuannya. Umi Salamah menoleh ke arah Zulaika dengan tatapan kagum. Alhamdulillah, Umi ikut senang. Kalau begitu, ayo masuk. Umi Salamah membawa Santi masuk diikuti oleh Ahmad dan Asri di belakang. Sampai di dalam, Umi Salamah terlihat kebingungan, sembari menoleh ke arah luar seakan menunggu seseorang yang tak kunjung masuk. Kiai Abdullah masih di kampung Santi Bu Salamah, ucap Ahmad. Dia paham siapa yang dicari Umi Salamah. Loh, kenapa tidak pulang sama-sama? Tanyanya dengan dahi berkerut. Itu dia Bu, masih ada yang harus diselesaikan di sana. Saya kesini hanya mengantarkan anak dan istri saya. Besok saya juga akan kembali lagi ke sana. Selain itu, saya juga diberi beberapa amanah oleh Pak Kiai.
jawab Ahmad. Umi Salamah mengangguk paham. Dia sudah tak kaget dengan hal-hal semacam ini, karena sejak dulu sang suami sudah sering bergelut dengan hal gaib yang kadang membuat dia tak pulang berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tugasnya sebagai istri hanya mendoakan untuk keselamatan Kiai Abdullah. Oleh karena itu, untuk urusan pesantren, Umi Salamah lah yang memperhatikan. Dia juga dibantu oleh puluhan pengajar. Mereka yang sudah lama mondok akan diangkat sebagai pengajar oleh Umi Salamah, sehingga dia tak perlu menggerakkan semua tenaganya yang sudah mulai rentak itu. Amanah apa Pak Ahmad? Tanya Umi Salamah. Walaupun dia sudah bisa menebak apa yang akan Ahmad katakan, tapi tak ada salahnya jika dia mendengarkannya langsung. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.